Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM, Apridio The Mini Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang hari Senin, I Love Monday. Seperti biasa kita akan ketemu dalam satu program yang membuat kita bisa belajar bersama-sama bagaimana mengoptimalkan di era digital ini di dunia marketing. Tentu saja dalam Market Corner yang hadir setiap jam 10.15 menit selepas Up News. Dan kita menghadirkan narasumber yang selalu menjadi guru kita, Mas Tommy Arnovan, yang sekarang sudah ada di ujung Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wong Jogjo. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Santi. Mantap di sini hujan. Oke. Baik, seperti biasa ya, Apinia juga bisa bergabung tentu saja melalui line WhatsApp kami di 0878333400 atau melalui Instagram Live Apridio SMG. Karena siaran ini di samping Anda bisa mendengarkan lewat radio di 98.5 FM, Anda juga bisa menyimak di live streaming kami apridio.id and then juga live Instagram kami di Apridio SMG dan juga Tommy Arnold Fun. Nah, ini sudah komplit ya, sudah saya sampaikan. Jadi tidak ada kata susah untuk bisa mengikuti program ini. Baik Mas Tom, Iya dong. beberapa waktu ini memang cuaca sangat unpredictable ya. Sekarang lebih banyak hujannya daripada kemaraunya. Dan di beberapa tempat juga saudara-saudara kita ada yang terkena banjir. Mudah-mudahan bisa melewati musibah ini dan semuanya bisa dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Baik Mas Tom, kita langsung saja nih melihat judul yang disampaikan. Ternyata memang masih banyak ya teman-teman, terutama mereka yang mau mengoptimalkan dunia digital ini dengan menghasilkan sesuatu atau khususnya adalah jualan ya. Tetapi bagaimana menghadapinya, terutama untuk teman-teman yang baru nih berangkat. Dan kemarin di pandemi ini kan ada yang kena dampak perampingan, kemudian akhirnya mau nggak mau harus membuka usaha karena dapur harus ngebul gitu ya Mas. Tetapi seiring waktu mungkin karena melihat situasi teman-teman jualan ikut-ikutan aja. Nah ini yang membuat beberapa patah arang melihat situasi yang ada dan fightingnya itu masih kurang. Nah bagaimana sih peluang dan tantangan wirausaha di era new normal ini yang tentu saja orang sudah punya habit baru nih Mas ya, selama 2 tahun dengan kondisi yang memang agak berubah dari yang dulu-dulu gitu. Silakan Mas Tom. Ya, emang nih sekarang keren banget sih sebetulnya ya. Dan saya juga melihat di sini di Jogja ini, udah ramenya luar biasa. Mau di daerah manapun itu rame banget. Jadi ada mall rame, tempat wisata rame, tempat kuliner rame, jalanan rame banget. Jadi artinya kalau misalnya kita nanti mau jadi menekuni bisnis kita, ya belajar itu jadi satu hal yang harus dilakukan terus gitu. Jadi sama juga dengan saya waktu itu ya, pandemi awal rumah joglo saya harus tutup. Pandemi keduanya saya juga tetap ini memantau nih dari semua item yang saya miliki. Misalnya rumah joglonya ternyata nggak bisa jalan, ternyata gebyoknya itu masih bisa jalan. Terus gazebo-nya apalagi ternyata banyak permintaan. Nah artinya saya harus belajar nih menekuni bagaimana sih harus jualan gazebo seperti itu. Nah gazebo-nya nanti apakah harus kayu jati, apakah harus kayu kelapa dan seterusnya. Jadi saya kembali berdiskusi sama pengrajin karena kan saya bukan produsen ya teman-teman ya. Iya betul. Nah jadi belajar bagaimana cara menjualnya satu, kemudian belajar juga bagaimana sih item-item yang bisa diluncurkan pada saat kondisi seperti ini. Nah sekarang ini kan PPKM-nya sudah level 1, udah normal lah boleh dibilang gitu ya. Artinya artinya sekarang sudah tidak ada batasan-batasan yang gimana gitu ya. Sudah berarti kita harus kembali memacu diri kita sendiri untuk kembali belajar nih. Aduh sekarang kalau misalnya saya menggunakan marketplace gimana ya? Apakah Tokopedia, apakah Shopee, apakah Lazada dan seterusnya. Saya harus belajar lagi nih. Mulai dari nol harus berani lagi kayak gitu.
Kemudian apakah sosial media yang mana dulu ya yang mau saya kebut nih? Apakah TikTok dulu, apakah YouTube dulu, apakah Instagram dan seterusnya gitu. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kembali belajar dan berani belajar lagi. Oke, baik. Sebetulnya dalam setiap situasi dan kondisi itu ada peluang ya, Mas. Misalnya kemarin pandemi ya, Iya. untuk pengrajin kayu. Ini saya terinspirasi harus bicara ini karena tadi Mas Tom bilang untuk joglonya mungkin tidak tidak selaku dulu, tetapi ternyata ada gazebo di mana orang yang mungkin pengen di rumah dan ada tempat yang bisa untuk rileks sekali ya. Karena itu kan ada sesuatu yang membuat mereka harus work from home dan lain-lain. Nah, kemudian pengrajin kayu yang mebel misalnya, itu permintaan peti banyak banget tuh, Mas, waktu itu ya. Peluang atau Ya, apa ini kan betul. ada memang ya. Jadi ada semacam bagaimana sih fleksibel kita melihat peluang atau pasar yang sedang dibutuhkan. Baik. Iya, dan ini memang tantangannya apa sih sebetulnya, Mas? Ketika kita bicara sebetulnya peluang itu selalu ada gitu. Tantangan yang paling kelihatan saya agak gimana ya mau nyebutin. Sebetulnya nomor satu nih, kepo dan males. Keponya kurang maksud saya, jadi males kepo sekarang tuh. Jadi, aduh ya saya pengen saya takut dengan kondisi saat ini gitu, banyak virus-virus yang seperti itu yang beritanya kan ya kita tahu mengerikan seperti itu kan. Akhirnya dia jadi malas, terus nggak mau ya memacu dirinya juga gitu. Jadi ya serba salah gitu. Jadi tantangannya tuh sebenarnya ketika terjadi kemalasan dibuat di wilayah kita sendiri. Padahal sebetulnya banyak orang yang seperti saya misalnya rumah joglo ini di pandemi awal itu kan harusnya orang sudah mulai DP nih. Oh iya. Ini kalau saya hitung nih Mbak ya, kalau saya hitung, waduh ini kalau dalam 1 tahun 2020 itu pada masuk DP, saya tuh bisa nganggur 3 tahun lah kayak gitu. Tapi kan ternyata ketika pandemi boom gitu, wah semua orang nggak jadi gitu kan. Nah akhirnya saya coba diskusi lagi sama teman-teman pengrajin, oh ternyata yang paling asik itu adalah gazebo. Bahkan gazebo dengan ukuran yang mini itu laris banget Mbak. Ya laris banget, jadi cuma 1,5 meter kali 2 meter doang gitu. Dan paling banyak mereka meminta dengan kayu-kayu kelapa seperti itu. Jadi glugu-glugu itu banyak sekali orderan. Jadi saya seneng lagi. Ya harus belajar lagi, harus kembali melihat semua peluang yang ada gitu. Nah, Mas Tom, ternyata memang dalam bisnis itu harus memiliki bisnis plan ya. Tadi Mas Tom mengkalkulasi sekitar 20 lah ya. 20 order joglo plus 3 tahun bisa lah ongkang-ongkang cari uang sambilan gitu ya. Nah, idealnya berapa waktu kita membuat sebuah bisnis plan di mana ini yang kalau munculnya pandemi kan memang unpredictable ya Mas, itu adalah sebuah bencana non alam. Nah idealnya seperti apa sih Mas kita membuat bisnis plan ini sehingga peluang dan juga tantangan itu bisa diminimalisir ya, karena kita sudah punya kalkulasi yang cukup matang. Kalau bisnis plan mungkin bisa minimal 6 bulan gitu Mbak, tapi yang paling penting adalah action plan-nya nih. Jadi dalam 1 bulan tuh kita akan melakukan apa saja gitu. Nah kalau kami memang terbiasa kita membuat action plan itu 3 bulan gitu kan. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret tuh kita mau ngapain aja sih gitu. Tentunya itu action plan itu akan terkait lagi dengan targetnya. Target kita berapa banyak nih. Ya, ini sangat tergantung dari itemnya atau produksi dari kita sendiri seperti itu. Jadi yang penting adalah action plan dulu. Jadi setiap hari dalam sebulan itu kita melakukan apa saja gitu kan terhadap dari produk-produknya kita kayak gitu. Oke. Jadi bisnis planning saja tidak di actionin nothing ya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitu ya. Iya. Benar-benar. Karena kadang-kadang kan kita itu tadi Mbak, kemalasan itu menghantui, bukan menghantui ya, selalu membuat kita jadi ntar aja gitu. Padahal ya selama pandemi ini kita nggak bisa menunggu ternyata gitu kan. Seperti saya ketika rumah joglo saya berhenti, masa saya menunggu nih kan berarti artinya nggak ada uang masuk kan kayak gitu. Puasa. Nah berarti puasa. Apalagi terus akhirnya memang banyak sekali kan teman-teman yang produknya banyak yang berhenti juga. Tetapi terus akhirnya ya malesnya tadi terlalu menguasai juga. Jadi
jadi bingung gitu. Wah, aku gimana ya? Terus akhirnya kebanyakan mengeluh atau sambat gitu loh. Betul. Ya, benar. Itu yang memang kita motivasinya selalu dari luar ya, Mas. Coba kalau dibalik, motivasi dari dalam, apapun itu akan membuat kita tetap fighter. Ya, dan Mas Tom, Betul. kita menuju ke WhatsApp dulu yang sudah mengirimkan. Ini ada Andrew. Selamat pagi Pak Tommy dan juga Mbak Santi. Saya mengikuti program ini selalu karena saya banyak sekali terinspirasi dan mudah-mudahan bisnis saya terus survive. Tapi yang jadi tantangan memang saya belum menentukan untuk target market yang khusus. Kalau ramenya fashion cewek, ya saya ke cewek. Kalau akhirnya cowok, ya saya ke cowok. Nah, yang jadi tantangan adalah bagaimana sih saya bisa konsisten untuk melihat bahwa segmen saya itu ya ini. Kadang-kadang saya sudah fokus, tetapi ternyata menurun pembelinya, sehingga saya tergiur untuk mengambil segmen yang lain. Terima kasih, Andrew. Ya, sebetulnya segmen itu kan terkait sekali dengan target market kita gitu kan. Jadi kita juga harus tahu nih, produk saya itu sebetulnya cocok dijual ke siapa sih gitu. Nah, ke siapa ini kan tergantung dari produk ya. Apakah memang benar produk-produk kita tuh bisa dua, ya kan, wanita dan laki-laki bisa. Atau ternyata produk saya itu cuma buat wanita doang gitu. Atau produk saya cuma buat laki-laki doang. Itu juga harus diperhatikan juga sama kita kan. Nah, makanya target market kita juga harus jelas tuh gitu. Kita mau fokusnya di mana dulu, wanita atau pria atau dua-duanya gitu. Nah, sekarang aja yang jual orang-orang yang jualan mukena, Mbak. Mukena itu kan kebanyakan wanita kan. Ternyata teman-teman yang sekarang produsen mukena itu mulai menjajah pria loh. Jadi mereka menawarkan produk-produk mukena, jilbab dan sajadah untuk wanita sebetulnya itu ditawarkan ke suami-suami. Jadi bukan pria yang jomblo-jomblo, tapi sudah beristri gitu. Nah, itu juga boleh kita teliti, kita analisa juga seperti itu. Iya. Dan ternyata jadi pembelinya kado, juga ya? banyak loh yang laki-laki loh. Oh gitu ya. Iya, padahal Ya, mukena, bersitulah. jilbab itu yang beli juga banyak seorang laki-laki. Iya, Sepatu-sepatu sebagai wanita lari bahagia yang ya. harusnya untuk wanita juga banyak pria yang beli kayak gitu. Iya. Jadi nggak harus minta ya. Kalau saya beliin jam dong, dicariin gitu ya. Atau memang isinya gitu, saya beliin Iya, mukena bener. dong Pak. Gitu. Oke, ya Andrew, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi lagi ya. Jadi monggo silahkan. Tadi Andrew itu ini Mas, kalau ada yang lagi laris dia ikutin yang itu gitu. Jadi mengikutinya adalah mana pasar yang sedang membutuhkan itu ya. Tapi penting Betul. juga Andrew untuk menentukan segmentasi itu sehingga kamu mungkin lebih fokus ya. Dan kalau Mas Tom kembali lagi saya mengingatkan itu bisa melihat dari daerah juga ya. Jadi di mana produk yang kamu tawarkan itu paling laris di wilayah mana, ini juga penting untuk bisa membuat Betul. produk kamu diterima. Oke, thank you Andrew. Mudah-mudahan laris dan yang penting tidak patah arang tadi ya. Tantangannya kalau Mas Tom bilang ada dalam diri kita sendiri ya, sebetulnya adalah malas. Betul, Nah, ya. ini yang harus disingkirkan. Baik Mas Tom, ada Tuti. Pagi, saya Tuti. Kebetulan saya ibu rumah tangga yang suka banget masak. Selama ini saya menawarkan memang hanya mod-to-mod setemanan aja. Tapi teman saya punya teman sehingga ordernya bertambah. Yang jadi pertanyaan saya ke Pak Tom adalah apakah saya harus menambah orang dulu atau saya menambah sistemnya seperti apa sehingga saya tidak kewalahan ketika harus menerima order dari orang-orang yang sudah percaya bahwa masakan saya ini bisa dipesan. Terima kasih Tuti. Nah, ini masalahnya apa nih? Maksud jualannya atau ketika menghandle semua orderannya gitu. Tapi kalau saya ada nih, di Jogja ini juga ada kenalan kita yang dia itu kuliner juga, masak, dan itu masakannya enak banget. Dan ketika mendapatkan orderan itu jadi kayak model catering gitu ya. Jadi kalau mendapatkan nasi kotaknya tuh banyak banget. Dan itu masih belum ada tambahan orang sih. Nah, itu juga kita harus kembali ukur ya. Kembali ukur tenaga kita masih bisa sendiri nggak. Kalau misalnya memang kita butuh, ya mungkin
tenaga ini bisa freelance dulu, belum fix gitu per bulannya. Jadi membantu ketika ternyata banyak banget nih orderannya. Nah, kita bisa juga merekrut orang yang berdasarkan freelance dulu deh gitu kan. Jadi ketika memang orderannya kita butuh orang juga tambahan, ya sudah kita rekrut dia selama si orderan itu berlangsung kayak gitu aja gitu. Iya. Oh iya benar-benar. Nanti mungkin itu tadi ya, kalau lagi padat apa sebutannya ya Mas? Pocokan gitu ya Mas, untuk membantu aja sementara ya. Betul. Ya, untuk membantu sementara. Betul. Nah ini sudah mulai ya, karena tadi hanya ketok tular antar teman, kemudian temennya memang sudah merasakan, jadi ini menjadi salah satu market mode-nya ya untuk pangsa pasar Anda. Kalau boleh kasih saran juga nih Mbak Tuti, kasih spesial ini treatment kepada yang sudah ngasih info ya. Jadi ini menambah pelayanan. Mungkin gitu ya Mas ya? Itu harus kan testimoni dari orang-orang yang sudah beli itu kan penting banget tuh. Terus kita upload di WA kita sebenarnya kayak gitu. Nah ternyata yang saya, ini namanya Mbak Atmaja gitu kan. Mbak Atmaja ini rajin banget. Dia posting di Facebooknya dia. Kemudian nggak lupa dia selalu posting makanan yang dia sajikan gitu kan. Yang dapat orderan banyak. Alhamdulillah lagi kirim sekian puluh kotak gitu-gitu. Ada nasi uduk, ada ingkung, wah keren banget lah. Saya juga sampai ingkung gitu kan. Kemudian selain di Facebook dia di WA statusnya itu rajin banget gitu, sehingga akhirnya orang ternyata kamu sekarang bisa bikin kayak gini, bisa banget, kamu bisa juga catering, bisa, ya udah akhirnya dijalani sama beliau dan ininya Mbak. Itu tuh kalau masakan mateng memang 100% ya Mas ininya ya. Iya betul. Ininya itu apa toh? Cuannya Cuannya ya. Iya memang kalau bisnis yang makanan mengantar masih beliau loh Mbak, yang mengantar misalnya saya lagi order nih, saya pesan ingkung gitu kan, itu beliau sendiri yang ngantar, bukan orang lain, bukan nggak pakai dosen, nggak pakai tambahan ekspedisi lain, jasa-jasa itu enggak. Loh Mbak, kamu nggak pakai ini aja ojol atau apa? Enggak, aku lebih seneng ketika aku benar-benar orang tuh tahu kalau saya itu ownernya gitu. Gitu. Wah ini kok buffering nih. Dari Jogja kita menuju ke Ambarawa, ya ini di Ambarawa agak macet jadi buffering ya. Mas ini bagus ya tadi ya, menghantarkan sendiri, karena satu kepuasan mungkin dari beliau sendiri juga memberikan kepuasan kepada yang order ya. Kan bangga banget dianterin sama ownernya gitu kan. Dan kemudian mereka berfoto berdua gitu, wah itu keren banget. Nah itu terus di-upload ya fotonya gitu ya? Iya di-upload betul. Iya, sip. Ini ada Mbak Erman Budiono ini yang sudah masuk di Instagram. Target market wanita lebih oke karena wanita seneng belanja. Oh ini ya. Erman. Emang nih kalau perempuan itu kalau lihat-lihat Shopee mah tidak lihat-lihat game dan lain sebagainya, lihat aduh ada yang promo apa gitu ya, padahal bilangin sama orang belanja aja mulu, nggak taunya dirinya gitu ya. Tiba-tiba Shopee Pay-nya ditambah lagi, Shopee Pay-nya ditambah lagi. Oke, gila sih ada Shopee Pay itu diskonnya luar biasa. Betul itu yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk belanja. Ada Noni sekarang. Selamat siang. Kebetulan saya ada di wilayah Pemalang. Kalau Pemalang itu kan sebuah daerah yang sangat unik menurut saya ya. Walaupun saya ini pendatang, asli saya dari Solo. Nah, saya mencoba untuk membuat satu masakan khas Solo, tetapi di Pemalang agak susah karena memang taste-nya mungkin lain ya. Solusinya gimana ya Mas? Padahal saya pengen banget untuk menyajikan makanan ini atau snack ini untuk orang-orang Solo yang ada di Pemalang. Mohon saran dong. Oke, makasih. Ya, kadang memang kita tuh harus analisa dulu ya. Kita bisa mungkin memberikan cuma-cuma dulu, mereka merasakan dulu gitu kan. Nah, kira-kira berapa orang sih yang oke gitu. Nah, atau kemudian Pemalang itu berapa banyak sih pendatangnya juga gitu. Ya itu kita juga harus analisa dulu, terutama dari Solo.
Atau kita benar-benar ketika kita punya sosial media gitu ya, kita benar-benar posting nih, kita kasih tahu dulu nih kegiatan kita. Saya asli Solo loh, dan saya bisa memasak makanan-makanan khas Solo seperti ABCD gitu, nasi liwet atau apapun itulah yang benar-benar khas Solo. Nah, dari situ bisa jadi nanti orang akan tertarik gitu. Jadi kita bukan menjual dulu nih, ya kita bukan menjual dulu, tapi kita kenalan dulu gitu loh. Saya orang Solo dan saya jago masak, tapi saya bisanya baru masak khas Solo seperti itu. Atau setelah kita bisa masak khas Solo, kita juga bisa tes dulu, kita belajar di Pemalang nih apa ya yang paling oke masakannya. Kan saya bisa masak nih, diyakin gitu. Nah, kita coba dulu masakan khas Pemalang tuh apa dulu gitu kan. Nah, nanti tinggal ada item-item yang khas Solo juga kita masuk Solo, munculkan juga di situ. Gitu. Jadi cuman buat mengundang orang dulu. Oh, ini orang-orang Pemalang. Itu kalau kita mau ke orang-orang yang asli Pemalang. Tapi kita juga harus tahu bahwa oh, di Pemalang ternyata pendatangnya juga banyak kok gitu. Ya sudah, kita tawarkan orang-orang pendatang itu. Iya, ini bagian dari survei sebetulnya ya Mas ya, untuk persiapan bagaimana kita launching sebuah produk. Jadi kadang-kadang lupa di sisi itu ya, pengen aja, kemudian terus kita jadi dukun ya, ini bakal bagus nih karena begini dan begitu gitu ya, tanpa ada analisa atau survei yang memadai. Gitu ya Bu ya, jadi silakan saja. Kalau mungkin memang masalah makanan ini saya juga merasakan sebetulnya ketika saya kan dari Pekalongan ya, ketika mencicipi tauto yang di daerah Semarang aja untuk bisa merasakan yang asli Semarang ya, hanya ada di Jalan Kusumawardhani misalnya di situ ya, itu juga nggak begitu Pekalongan banget gitu kan. Tapi saya menilai bahwa itu ya udahlah, kalau kangen pengen ya ke situ gitu kan. Tapi di yang lain juga nggak bisa, rasanya beda banget. Tauconya beda. Orang juga ya Mbak. Iya, oh ya. Aku orang Pekalongan. Aku pernah diajak soto tauco itu, ya mohon maaf ya kalau menurut saya kok begini ya rasanya gitu. Tapi ternyata kan ada yang doyan gitu. Ada yang doyan ternyata. Ya aku soalnya asli Pekalongan Mas. Oh, kamu asli Pekalongan loh. Sama Megono, itu satunya kan Megono itu ya Mas ya. Pakai tewel yang dicacah-cacah. Anakku kalau di Semarang Megono nggak doyan, tapi kalau di Pekalongan doyan. Kan aneh ya? Sama loh padahal. Nah, iya. Tapi kalau Megono di Pekalongan dia mau, tapi di Semarang ada Megono nggak doyan. Nah itu, ini bicara soal tes sih Bu, barangkali ini bisa menjadi salah satu ilustrasi ya, bagaimana menyajikan sebuah makanan di daerah yang memang berbeda. Ini ada hal-hal yang kalau mungkin saya bilang lidah ini sudah sangat famous yang di kampung halaman gitu ya, gitu Bu. Betul sekali. Tadi yang diberikan masukan oleh Mas Tom, coba lakukan jangan jualan dulu ya, artinya mengenali dulu seperti apa budaya makanan terutama di Pemalang, kemudian juga ya kumpul-kumpul ya, sambil tanya kiri kanan ada berapa pendatang dan terutama yang dari Solo itu. Gitu Bu, mudah-mudahan juga laris. Yang penting makanan ini memang orang tidak berhenti ini ya makan, jadi itu menjadi salah satu bisnis peluang yang bagus. Baik, ini ada Ningsih. Selamat pagi Apredio dan juga Mas Tom. Ini kan sudah bulan November ya Mas Tom, tinggalkan 2021. Kira-kira di 2022 peluang dan tantangan untuk wirausaha apa yang mesti dihadapi? Saya ini pengen banget bisnis, tapi saya masih takut karena beberapa teman saya juga collab yang masih pemula. Terima kasih. Lihatnya jangan yang sudah terseok-seok. Lihatnya jangan yang itu dulu dong Mbak. Oke Mas Tom, silakan. Jadi sebetulnya ya kita itu harus berani mengamati ya. Kita harus berani mengamati di berbagai sosial media, terutama mungkin yang paling mudah tuh di Instagram gitu kan. Kok ini ternyata banyak sekali produk-produk baru gitu ya. Kemudian kemarin itu, bukan kemarin saya kenalan lah dari seorang pengusaha keren banget dari Bandung, dan ternyata beliau
itu membuat sebuah produk-produk skincare dan launchingnya tuh baru nanti November lah. Boleh dibilang nanti ya targetnya juga dimulai di 2022 itu tahun depan itu jadi keren banget nantinya kayak gitu. Jadi ya sudah kita terus saja mengamati aja peluang apa sih yang akan jadi bagus ke depannya gitu. Apakah di kuliner, apakah skincare, apakah bahkan yang sepeda-sepeda pun tuh masih tinggi sekali permintaannya gitu kan. Nah, tinggal kita ini punya keahlian di bidang apa dulu atau kesukaan di bidang apa dulu gitu kan. Iya. Nah ini memang untuk mengumpulkan banyak orang kan masih ada sebuah batasan ya Mas Tom. Mungkin juga masih bisa tuh kalau sepeda-sepeda sekarang pakai virtual harus melakukan sendiri-sendiri nanti dilombakan lewat virtual. Betul. Nah ini juga peluang juga. Komunitas tinggal gabung gitu kan. Benar. Dan yang pasti tadi ya Mas terus mengamati dan jeli melihat peluang. Kemudian dia mau memulai tapi melihat temannya yang sudah collab dia jadi takut tidak bisa sukses. Nah ini justru kolaps itu jangan takut ya. Jadi nggak ada orang tuh yang 100% pasti akan sukses gitu loh. Jadi mereka pasti akan mengalami kolaps. Jadi ketika kolaps itu jangan takut justru. Kolaps itu kita jadi punya belajar dan pengalaman gitu loh. Karena saya pernah ngalami itu juga kan di awal-awal juga pernah kolaps, pernah bangkrut lah gampangnya gitu kan. Tapi ternyata di situ ternyata saya ada kekurangan nih. Saya harus lebih banyak lagi belajar supaya nanti ke depannya ketika kita memulai hal yang baru lagi, kita akan jauh lebih bagus gitu. Nah, jadi jangan takut kalau masalah kolaps gitu. Karena nggak ada orang tuh yang cuman satu kali berusaha, abis itu terus berhasil gitu, nggak ada juga gitu. Pasti ada yang kolaps, ternyata setelah kolaps sekali, dia ternyata malah 2 kali jadi sukses gitu. Atau banyak sekali, atau sering sekali menjadi suksesnya tuh perkaliannya lebih banyak gitu. Karena dia udah tahu, aku harus begini, aku harus jadi lebih tangguh, aku jadi lebih kuat, aku lebih punya ilmunya seperti itu. Iya, dan itu yang diceritakan yang sukses-sukses saja, sehingga yang tidak sukses tidak dia munculkan ya Mas. Jadi lihatnya dia itu kok sukses itu terus kadang-kadang gitu ya. jebakan juga itu. Jebakan juga itu. Padahal proses itu karena karena gitu ya. Oke, Anto, selamat siang Apridio, selamat siang Mas Tom, dan juga selamat siang Mbak Santi. Saya Anto. Saya selama ini sudah dagang alat-alat elektronik. Tetapi sekarang banyak sekali loh yang juga menggunakan sosial media untuk dagang alat-alat elektronik. Yang saya agak sedikit kecewa kadang-kadang mereka tidak jujur dengan produknya Mas, sehingga saya menawarkan juga agak susah. Apalagi kalau barang-barang second, misalnya handphone. Nah, ada lapak yang tidak jujur sehingga mempengaruhi lapak saya. Gimana untuk bisa mengantisipasi agar orang-orang tetap percaya dengan lapak yang saya gelar dan juga trust dengan produk-produk yang saya tawarkan. Anto. Wah, ini jadi jangan fokus pada masalahnya ya Mas ya. Karena kalau fokus sama masalahnya itu nanti waduh nggak bakal kelar-kelar gitu. Jadi yang penting adalah bagaimana kita membuat informasi yang lebih menarik dibanding mereka. Mereka mau ngomong apa aja tentang kita bodo amat lah. Ya, saya juga seperti itu, pernah ngalami hal-hal yang sama gitu. Ketika saya waktu itu skincare gitu, misalnya, wah itu paling banyak sekali mengandung bahan-bahan yang tidak bagus gini-gini gitu kan. Nah, tapi kan ternyata di kita sudah ada BP POM-nya. Sudah halal juga dan seterusnya. Yang penting kita sampaikan testimoni yang sudah kita punya gitu. Kemudian misalnya kita sedang barang elektronik itu mungkin berupa speaker. Kita juga bisa bikin speaker ini cocok banget loh buat di laptop, cocok banget buat menggunakan PC dan sebagainya. Atau kita bisa nyambung juga menggunakan HP, tinggal begini, tinggal begitu gitu. Jadi benar-benar informasi-informasi kita bisa praktekkan, kita bisa buat itu jadi video gitu kan, ya sudah silakan diupload gitu aja. Jangan sampai kita fokus sama masalah, aduh itu malah jadi bumerang nanti kita sambat terus aduh gimana ya. Akhirnya nanti jadi nggak jualan-jualan kita menangis terus itu, nggak jualan-jualan bener.
Iya, jadi bukan Mas Anto, jadi Mas Allah. Oke, gitu ya Mas ya. Saya pikir banyak ya orang-orang yang memang tetap saja ada yang kurang bertanggung jawab, dan biarlah itu di ranah mereka, kita fokus di usaha kita saja. Ya, betul. Nah, ini ada yang bagus nih dari Y2 Y2 apa nih? YO2EN Yoyon, YO2N ya, Yoyon. Selamat siang Mbak Santi dan juga Mas Tom. Yoyon. Saya ini jual Yoyon. Saya ini jual apa nih? Motor second. Nah, gimana ya Mas caranya? Apakah saya bisa menggunakan animasi-animasi untuk bisa mempercantik penampilan motor-motor yang saya jual? Gimana menurut Mas Tom? Oh, ini minta izin ke Mas Tom nih. Oh, kalau motor juga ada nih teman-teman kita yang jualannya motor-motor lama nih, seperti Alfa 2R, kemudian ada yang jualan legenda, yang gitu-gitu tuh laku juga loh. Suzuki Shogun yang RX King yang mahal-mahal sekarang gitu kan. Zaman-zaman dulu itu ternyata gitu ya. itu ternyata keren-keren. Maksudnya yang tuh Mbak, itu nggak paling lama tuh sebulan lah. Jadi begitu dia posting yang pertama dia posting di WA gitu kan, ya bener-bener dia fotonya tuh keren banget sih, dari sisi samping, kemudian ada dari sisi atas gitu-gitu. Pokoknya dia bikin, ya mungkin kalau mau bikin animasi seperti itu boleh, silahkan gitu kan. Tinggal nanti postingnya adalah ya konsisten ya kan. Jadi misalnya tentang Yamaha Alfa 2R gitu, tentang apa namanya kondisinya, kemudian apa namanya, oh ini spare partnya udah oke dan sebagainya, masih original dan sebagainya, itu silahkan disampaikan juga. Dan akhirnya ketika banyak sekali teman saya itu memposting itu di WA dan kemudian di Facebooknya, kemudian juga menggunakan Facebook Marketplace gitu kan, itu yang beli itu cepet banget. Ih, kamu keren banget ya, kamu jualan motor yang begitu. Itu juga bukan punyanya dia kerja sama teman-temannya yang ada di bengkel kayak gitu, itu cukup cepet loh, lumayan dapat cuannya tuh, aku bilang lumayan sih. Jadi silahkan aja bikin postingan. Itu kan kalau animasi kan konten ya, berarti konten yang menarik ini yang akan membuat orang-orang jadi tertarik dan bertanya gitu. Anak saya pengen nyari Vespanya mbahnya. Mbahnya sudah meninggal, Vespanya dicari, nggak tahu. Aduh, anak-anak sekarang itu ya, mah cari Vespanya mbak dulu dijual siapa gitu ya, nggak tahu sekarang ya. Waduh, Vespa, ya aku juga lagi nyari Vespa, ternyata udah mahal-mahal. Yang dulu-dulu kan aneh-aneh gitu. Saya pertama naik motor itu Vespa loh Mas dulu, zaman dulu ngongklek gitu itu dulu. Punyanya kan? Itu, punyanya itu soalnya. Oke, baik. Indra, selamat pagi. Apredio, selamat pagi Mbak Santi. Saya pengen tahu ke Mas Tom nih. Sebetulnya Mas, kalau untuk jual-jual apa nih, barang-barang besar seperti kayak rumah, kayak mobil, kayak motor, strategi apa yang harus dilakukan di online ini, Mas? Terima kasih. Indra. Oke, kalau seperti itu paling mudah adalah menggunakan Facebook Marketplace, karena sudah ada kategorinya nih. Marketplace itu kategorinya cuma 3 gitu kan, item, kemudian rumah, kemudian kendaraan. Kendaraan bisa mobil, bisa motor seperti itu. Ya sudah, kita tinggal masukkan aja ke kategori tersebut gitu kan. Tapi tidak bisa cuman posting sekali doang gitu. Postingannya harus banyak. Intinya itu, postingannya harus banyak. Kemudian kita juga menggunakan website-website yang forum gitu, forum jualan juga, seperti rumah123.com gitu kan, mobil88.com, yang kayak gitu-gitu, OLX. Nah itu silakan mempostingnya di sana, dan jangan posting cuma sekali ya, postingnya harus rutin, harus konsisten dan banyak gitu, sehingga orang tuh akhirnya menemukan kita terus gitu. Tentunya judulnya juga nanti kita harus membuat judul yang banyak juga, itu sudah siapkan misalnya 100 judul, berarti kan ada 100 postingan seperti itu akan keren banget. Itu akan keren banget. Jadi sebetulnya cuman gitu doang sih, kecuali OLX ya. Kalau OLX kan harus ada berbayar nih, karena kalau OLX itu gratisnya cuman dikasih dua ini aja, dua kesempatan aja gitu kan. Parah. Jadi ya kita menggunakan hal-hal lain yang bisa gratisan. Paling gratis itu adalah Facebook Marketplace. Nah, Facebook Marketplace nanti tinggal misalnya saya mau menjajah kota saya sendiri, misalnya di
Kudus atau di Jogja doang, ya itu ditembak dulu. Kemudian kayak misalnya jualan rumah, saya mau nawarin rumah di Jogja ini sama orang-orang Jakarta. Nah, berarti saya akan nanti postingannya jajahnya Jakarta gitu. Nah, Jakartanya kemudian Jakarta kan banyak tuh, ada Jakarta Pusat, Timur, Barat dan seterusnya gitu kan. Ya, itu nanti satu-satu kayak gitu di-scan. Artinya kita satu jualan rumah mungkin kita bisa minimal 100 postingan, itu udah mantap banget. Kalau cuman jualan satu rumah terus postingannya cuman sekali, ya udah wassalam lah. Jadi Zuber narsis ya. Tadi kalau Mas Tom ngasih info di Facebook Market ya Mas ya. Facebook Marketplace ya. Oke. Itu Mas, jadi itu ruang-ruangnya atau kamar-kamarnya sudah tersedia ya. Jadi itu lebih mudah. Betul, gampang atau Anda akan mudah ditemukan oleh konsumen, begitu ya. Baik Mas Tom, kita sampai di penghujung perbincangan hari ini yang sangat gayeng ya. Jadi isinya curhat ya, bagaimana Megono, Tauto, Vespa dan lain sebagainya. Mas Tom, apa yang mau dikasihkan ke Apminia nih untuk terakhir perbincangan kita dalam peluang dan tantangan wirausaha di era new normal? Ya, peluang itu pasti akan ada terus ya. Peluang itu pasti akan ada terus, apalagi di dalam kata peluang itu ada kata uang. Jadi peluang itu harus bisa menjadi uang buat kita kan. Betul. Lalu bagaimana sih kita supaya bisa mendapatkan peluang? Ya, kita berarti harus mengamati nih. Mengamati paling mudah sosial media kan gitu. Atau paling ini lagi menggunakan atau menikmati TikTok dan YouTube. Itu banyak sekali informasi di sana gitu kan. Kira-kira tuh passion saya sukanya atau hobinya di apa dulu sih gitu. Contoh paling mudah adalah ketika pandemi kemarin ada kawan saya itu Medcoy. Tahu nggak Medcoy apa? Apa Mas? Buat tanaman. Jadi media tanam gitu, kayak tanah dan media tanam. Sekarang laku banget. Media tanam, betul. Dan beliau ini sekarang laris manis. Padahal cuma jualan Medcoy doang udah. Tapi di dalam postingannya kemudian dia menunjukkan bahwa ini tanaman yang ini, dan itu sekarang laku banget dan cuannya gede banget itu. Cuman gara-gara mengamati hal-hal tersebut, dan beliaunya memang senang berkebun gitu, bertanam seperti itu. Nah, itu kita juga bisa mengamati semua peluang yang ada nanti dengan apa sih yang sebetulnya saya senengin gitu. Itu aja paling keren. Oke, baik. Keren ya. Baik, saya baru sadar loh, peluang itu kata akhirnya uang sebetulnya ya kalau kita eja. Iya, pasti. Mas Sam, insya Allah minggu depan kita goes to school. Jadi untuk Anda yang punya sekolah-sekolah dengan jurusan-jurusan kayak SMK ya, ada marketing dan lain sebagainya, bisa untuk mendaftarkan ya, untuk kita kunjungin. Karena kita suka banget setiap bulan sekali untuk berkunjung ke teman-teman, berbagi ya langsung dengan teman-teman siswa di sana. Mas Tom, thank you banget. Salam untuk keluarga, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah bersama dengan Mas Tommy Anotvan dalam Market Corner. Kita ketemu lagi minggu depan. Sukses untuk Anda. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Minimum Station.